Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Long Haoshen dengan tenang bertanya kepada Yue Ye. Setelah keterkejutan ini, dia sama sekali tidak gugup. Karena dia merasa, bahwa hubungannya dengan Hao Iwe sama sekali tidak terpengaruh, dan itu dapat membuatnya dapat pergi kapan saja. Sebagai gantinya, dia ingin melihat reaksi apa yang akan ditunjukkan oleh Putri Yue Ye ini dalam situasi seperti ini. Dari fakta ini, ketulusan kolaborasi di antara mereka akan terlihat. Yue Ye dengan cepat menjawab, Kaisar Iblis selalu datang menemui ayahku, ketika itu terkait dengan beberapa hal penting. Dia menempel sang kaisar dengan sangat penting untuk keamanannya sendiri, dan dengan demikian, itu akan memerintahkan semua orang untuk menyambutnya setiap kali dia datang di bagian dalam kastil. Dan juga, kaisar menggunakan teknik rahasia yang memungkinkan naga hitamnya untuk menjelajahi setiap aura yang hidup di daerah tertentu. Jika seseorang menyembunyikan dirinya, itu sangat mungkin menjadi seorang asasin. Sebelum Yang Mulia Kaisar Iblis pergi, semua orang akan dibatasi pada area tertentu. Ucap Yue Ye. Long Haoshen dengan acuh tak acuh bertanya, apakah itu berarti, aku harus muncul di depan Kaisar Iblis? Tanya Long Haoshen. Yue Ye memaksakan senyum pahitnya. Aku khawatir, itu tidak bisa dihindari. Aku tidak berharap, bahwa Yang Mulia akan datang pada saat seperti itu. Sekarang, tidak mungkin bagi kamu untuk keluar istana, karena lingkungan kastil bulan telah disegel. Dan di sini, kami hanya memiliki pelayan, dan tidak ada laki-laki. Jika kamu harus keluar dengan aku, itu pasti akan menimbulkan kecurigaan. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Ucap Yue Ye dengan bingung. Bahkan dengan diberikan kecerdasannya, dia jelas tampak dalam keadaan panik. Dan itu tidak mengejutkan, jika dia membiarkan Kaisar Iblis tahu, bahwa dia memiliki beberapa hubungan dengan pasukan pemburu iblis dari pihak manusia, bahkan ayahnya sendiri, Dewa Iblis Bulan, tidak akan bisa membelanya. Kaisar Iblis sangat membenci pasukan perburuan iblis dari Temple Alliance. Tiba-tiba, saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat Long Haoshen, mata Yue Ye tiba-tiba bersinar. Aku punya solusi, namun, aku harus membuat Kapten Long untuk terlihat agak teraniaya. Ucap Yue Ye. Long Haoshen pun bingung dan bertanya, memangnya apa yang muncul di benakmu? Tanya Long Haoshen. Yue Ye pun segera bergegas ke sisinya, dan mengatakan beberapa kalimat dengan suara rendah, tetapi ekspresi Long Haoshen segera menjadi tidak sedap untuk dipandang, kemudian dengan tegas menolak. Tidak, aku tidak mau melakukan itu. Ucap Long Haoshen. Mata Yue Ye langsung tampak merah, dan hampir mengemis saat dia menyatakan, jika kita tidak melakukan ini, kalau ini diketahui, aku pasti akan kacau. Meskipun aku beberapa tahun lebih tua dari kamu, aku juga masih di bawah 20. Apakah kamu benar-benar tega melihat aku dikuburkan di sisi kamu? Aku bahkan belum pernah merasakan punya pacar. Demi Tuhan, tolong lakukan itu. Oke, itu hanya akan memberi kamu sedikit keluhan. Kamu akan bebas dari itu setelah Kaisar Iblis pergi. Ucap Yue Ye. Kamu, Long Haoshen tidak bisa berkata-kata lagi. Melihat wajahnya, Long Haoshen berpikir jauh di dalam hatinya, bahwa Putri Yue Ye tampaknya benar-benar menunjukkan ketulusan. Meskipun dia benar-benar datang dengan ide busuk, itu masih sesuatu yang sangat layak. Terlebih lagi jika dia berteleportasi kembali pada saat seperti itu, dia akan membutuhkan setidaknya 1 atau 2 hari untuk bergegas kembali, dan pada saat ini, mungkin akan ada semacam perubahan yang tidak menguntungkan. Cepatlah jawab, kami tidak bisa menunggu, hidup aku ada di tangan kamu sekarang. Jangan bilang kamu masih tidak percaya padaku. Ucap Yue Ye yang benar-benar cemas, matanya benar-benar merah, air matanya hampir menetes dari matanya. Alis Long Haoshen benar-benar mengkerut, tapi dia masih menatapnya dengan paksa. Gerbang Istana Iblis Bulan dibuka, Moon Demon God Agares memimpin sekelompok bangsawan dari klan Bulan, sementara semua orang di Istana Iblis Bulan, termasuk para pelayan, segera berkumpul. Sedangkan para pelayan dengan cepat terkonsentrasi di alun-alun di tengah. The Moon Demon God Agares tingginya sekitar 2 meter, dan dibalut gaun ungu.
Rambutnya diikat menggunakan ikat kepala, dan menutupi bahunya ke belakang. Penampilan wajahnya, itu membuatnya tampak seperti seorang pria yang keluar dari sebuah gambar. Dengan sepasang mata ungunya, sinar keemasan gelap tertanam, dan di dahinya, jejak samar bulan yang bengkok terlihat. Dari segi penampilan, Agares adalah pria paling cantik yang pernah ada, bahkan lebih unggul dari Kaisar Iblis Feng Xiu dalam aspek ini. Padahal, tingkah laku mereka bisa dibandingkan. Berdiri di sana, dia secara alami menjadi pusat seluruh orang yang ada, pancaran cahaya orang lain disembunyikan olehnya. Di antara iblis, Kaisar Iblis adalah penguasanya, dan di bawahnya, hanya dua penguasa yang bisa mengklaim gelar raja. Salah satunya adalah Moon Demon God Agares, dan yang lainnya adalah Demon Prophet, yang jauh melebihi siapapun di seluruh ras iblis dalam hal prediksi, dan bintang iblis God Wasake. Agares ditemani oleh seorang gadis yang tampak tenang saat berdiri di sisinya. Dengan sosok langsingnya yang bisa disebut sempurna, dia tidak memakai riasan apapun, mengeluarkan perasaan keindahan yang segar, murni, dan hampir sempurna. Yang paling menakjubkannya adalah, bahwa dia memiliki sepasang mata hitam yang mirip dengan manusia. Tanpa ragu, dia adalah gadis paling cantik di luar sana, dan satu-satunya yang bisa dikatakan cocok dengan Moon Demon God Agares. Di belakang Agares, telah berdiri selusin orang. Yang terdekat adalah 4 pria parubaya, semuanya pria tampan seperti ada di antara 10.000, 4 orang adalah yang disebut Kaisar Bulan Agung. Mereka adalah pelayan paling dipercaya dari Moon Demon God Agares, yang melayaninya sebagai tangan kiri dan tangan kanannya. Di belakang mereka ada selusin pria parubaya dari klan Bulan, yang mengeluarkan aura padat dan kuat dari tubuh mereka. Di belakang mereka ada sekelompok gadis yang memiliki penampilan yang memukau. Salah satu dari gadis-gadis ini adalah Putri Yueye. Dia memimpin sekelompok pelayan, di antara mereka yang terdekat dengannya, itu menurunkan kepalanya. Rambut hitam panjangnya menjalar ke depan, dan menutupi seluruh bahunya. Itu menyebabkan penampilan wajahnya tidak dapat terlihat dari jauh. Ekspresi Yueye saat ini cukup aneh, menolak untuk melihat sisinya dengan susah payah, dan dengan lembut menggunakan tangannya untuk bermain-main dengan pakaiannya sendiri. Itu terlihat dengan jelas, dia hampir tidak berhasil untuk menenangkan dirinya sendiri. Itu benar, dia tidak bisa tenang. Pada saat itu, perasaan percaya dirinya hancur berantakan. Bagi seorang gadis, lebih khusus lagi wanita cantik seperti dia, kebanggaan terbesar sama sekali tidak terletak pada kekuatannya, ataupun energi spiritualnya, terutama dalam kelompok yang begitu melekat pada penampilan sebagai klan iblis. Penampilan fisik selamanya akan tetap menjadi kriteria pertama mereka. Terutama kasus selir di sisi Dewa Iblis Bulan, yang ternyata adalah perempuan dari seorang manusia. Dengan mengandalkan penampilan fisiknya, dia telah menaklukkan semua klan bulannya, orang itu adalah Ibu Yueye. Meskipun putrinya tidak dapat menggantikan tahta Dewa Iblis Bulan, selama dia tetap sebagai seorang putri, tidak ada yang akan melepaskannya dari posisi terhormatnya. Namun, beberapa menit sebelumnya, kepercayaan diri Yueye mengenai penampilan fisiknya, baru saja hancur berantakan. Sebagai putri klan Iblis Bulan, pelayan di sisi Yueye semuanya perempuan. Jika seorang pria akan berdiri di sisinya, niscaya akan terlihat aneh. Dengan demikian, dengan sinar ilahi, solusi yang dia pikirkannya adalah untuk memiliki cross dress. Long Hao Shen saat ini menggunakan makeup, kostum, dan itu membuatnya bertindak sebagai pembantunya. Long Hao Shen masih muda, dan tubuhnya masih jauh dari dewasa. Lebih lanjut menambahkan kesempurnaan mutlak dari fisiknya, yang tidak terlalu rumit untuk berpakaian seperti seorang gadis. Inilah sebabnya, mengapa Long Hao Shen sebelumnya tidak mau setuju. Meskipun mereka berkompromi, dia masih merasa sangat tidak rela. Perubahan yang dilakukan Yueye pada Long Hao Shen itu sederhana. Ia mengganti pakaiannya dengan pakaian pelayan, menyembunyikan pisangnya dengan penuh perhatian, sebelum menggunakan riasan pada alis dan wajahnya, kemudian memberinya tampilan yang lembut dan feminin. Menyelesaikan seluruh proses ini, hanya memakan waktu beberapa menit dan tidak lebih. Namun, pada saat dia selesai, orang pertama yang terkejut adalah penciptanya, si Yueye itu sendiri. Terlalu cantik, terlalu cantik. Dalam hati Yueye, gadis yang paling cantik selain dirinya, itu hanya bisa menjadi ibunya sendiri.
Karena usianya yang masih muda, watak anggun yang ia warisi dari ibunya, dan daya tariknya kepada orang lain, ia tidak lebih dari sekadar tawar-menawar. Namun, setelah selesai merias wajah Long Haoshen, kepercayaan diri ini telah hancur total ketika dia perlahan-lahan mengangkat kepalanya. Dia bahkan tidak bisa menggunakan kata cantik untuk menggambarkan penampilan Long Haoshen. Kulit putih yang lembut, hidung yang sangat bagus, mata jernih dan murni. Setiap garis wajah ini sangat indah dan halus, dan tanpa cacat sama sekali. Ketika semua ini disatukan, itu menghasilkan hasil yang benar-benar luhur. Itu kesempurnaan. Penampilannya saat ini hanya bisa digambarkan sebagai sempurna. Meskipun dia hanya mengenakan pakaian pelayan, bahkan permata paling indah di tempat ini, akan kehilangan kilau jika disandingkan dengannya. Yue percaya, bahwa jika Long Haoshen melepas mata ajaibnya, dan memperlihatkan sepasang mata aslinya yang berwarna emas, itu pasti akan memberinya tampilan yang mengesankan, bahkan akan membawa keindahan seperti sinar matahari yang turun ke bumi. Long Haoshen benar-benar tidak merasakan perubahan di tubuhnya, ia hanya merasa tidak enak mengenakan pakaian wanita. Beruntung hanya butuh sedikit waktu, dan yang dia lakukan sejak saat itu adalah mengikuti secara terpaksa permintaan Yue. Yue mengutak-atik pakaiannya sendiri, dan merasa sangat terganggu. Dia sudah mulai menyesali idenya, dan telah berulang kali memperingatkan Long Haoshen untuk tidak mengangkat kepalanya tidak peduli apapun yang terjadi. Jika kecantikan seperti itu yang sudah melampaui ibunya sendiri, dan terlihat oleh bangsawan lain dari klan Bulan, itu akan menyebabkan komplikasi besar. Bahkan ayahnya sendiri tidak akan membiarkannya pergi. Memikirkan hal ini, Yue tidak bisa membantu, tetapi memiliki ekspresi aneh. Jika dia tahu sebelumnya akan menjadi seperti ini, dia lebih suka Long Haoshen menjadi seorang laki-laki dengan identitas sebagai Moon Clan Viscount. Terus terang saja, itu agak mengherankan jika dia bukan benar-benar seorang gadis yang menyamar sebagai laki-laki. Menghormati yang mulia, teriak seseorang. Di tengah-tengah panggilan bernada tinggi, seluruh plaza Istana Bulan benar-benar tenang. Meskipun Long Haoshen menunduk, dia masih merasakan kekuatan opresif berbeda yang memenuhi udara. Bagaimana mungkin dia tidak gugup? Dua dewa iblis yang tangguh hadir. Untuk salah satu dari mereka, hanya menggunakan satu jarinya saja, itu sudah cukup untuk dengan mudah menghancurkannya dengan tingkat kultivasinya saat ini. Namun, dia tidak benar-benar mematuhi peringatan berulang Yue, dan diam-diam mengamati orang-orang dari klan Bulan yang berdiri di depannya. Meskipun dia hanya melirik sekilas, itu sudah cukup baginya untuk mengingat banyak hal dengan ingatannya yang menakjubkan. Mereka adalah musuh yang akan dia hadapi di masa depan. Prioritasnya saat ini adalah, setidaknya untuk mengingat identitas mereka, sehingga dia bisa tetap tenang ketika menghadapi mereka di masa depan. Long Haoshen sangat berhati-hati untuk menjaga penampilan iblis bulan dalam pikirannya. Langkah kaki terdengar, dan hanya dengan mendengarkannya saja, dia sudah dapat menentukan identitas orang yang mendekat. Agares menyambut yang mulia, ucap Agares. The Moon Demon God Agares membungkuk di depannya, sebelum semua orang di punggungnya membungkuk juga. Ini adalah tempat paling mulia milik klan Bulan, tetapi sama seperti orang lain di wilayah iblis, mereka harus menghormati Kaisar Iblis. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.